Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Aditya. NIM saya 244210002. Di video kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu tentang fikih. Kalau dengar kata fikih, mungkin ada yang langsung ingat tentang hukum Islam yang sering kita pelajari. Nah, tapi sebenarnya belajar fikih itu nggak cuma soal hukum-hukum aja, tapi juga soal memahami cara belajar yang efektif dan terarah, supaya kita makin paham dan mudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di video ini, aku mau ngajak kalian buat sama-sama belajar beberapa poin penting, mulai dari tips murojaah fikih, jenis-jenis kitab fikih, sampai cara belajar fikih yang gampang diikuti atau yang efektif. Jadi buat kalian yang pengen lebih paham tentang fikih, atau cuma sekedar buat ingat-ingat aja, yuk kita belajar bareng. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasan dari poin yang pertama, yaitu 7 tips murojaah fikih. Yuk kita simak, let's go. Nah, untuk 7 tipsnya itu apa aja? Nah, kalau aku jelasin terlalu panjang banget, tapi aku bakal nyeritain foto tipsnya di sini, oke? Lihat dulu ya di sini. Nih. Nah, kalau misalnya nggak kebaca kecepatan, bisa skip dulu videonya, dibaca-baca dulu guys, oke? Sip. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya nih teman-teman, kita bakal bahas jenis-jenis penulisan fikih. Nah, ini penting banget supaya kita tahu format kita yang kita pelajari. Nah, pertama tuh ada matan. Matan ini teks inti, biasanya singkat dan to the point. Terus syarah, itu penjelasan rinci dari teks inti, cocok buat yang pengen lebih mendalam. Terus yang ketiga tuh hawashi, catatan tambahan yang biasanya berisi arah pendapat ulama lain. Nah, terus para ulama tuh bikin kitab tuh berdasarkan 3. Nah, dari yang paling ringkas sampai yang paling luas. Nah, ada tingkatannya. Nah, pertama tuh ada namanya muktasor. Nah, muktasor tuh ada artinya ya bisa dibilang tingkatannya yang ringkas. Nah, biasanya tuh kitabnya seperti muktasor Abi Suja. Nah, itu cocok banget buat jadi bahan ajar dan dijadikan yang buat dia hafal-hafal dan diulang-ulang. Nah, terus yang kedua yang tengah-tengah ini namanya mutawasito. Nah, mutawasito itu yang tengah-tengah lah, yang menengah, yang bisa buat ajar. Nah, bisa buat yang lebih mendalam lagi nanti. Nah, contoh dari kitabnya itu adalah Fathul Qarib. Nah, bisa buat dibaca ulang-ulang dan ditelah sepanjang hari itu. Nah, terus yang paling luas tingkatannya atau paling atas tingkatannya itu adalah Mabusuto, atau ya misalnya artian luas. Nah, contohnya tuh kitab itu kayak Tuhfatul Habib. Nah, kitab ini sebagai rujukan-rujukan yang lebih mendalam dalam permasalahan yang berat dan membutuhkan perincian gitu teman-teman. Nah, terus belajar fikih makin mantep, dan kita juga perlu tahu kitab-kitab pendukung nih. Misalnya, contoh pertama Fathul Mu'in untuk bahasan yang detail. Terus Idah Al-Qawaid buat memahami kaidah fikih, atau Bahjatun An-Nazirin buat istilah penting di mazhab Syafi'i. Nah, pilih kitab yang sesuai dengan kebutuhan, biar lebih efektif belajarnya. Nah, oke, selanjutnya kita ke part setelahnya. Nah, kalau kalian mau belajar fikih Syafi'i, ini ada tahapannya. Nah, supaya kita tuh nggak bingung gitu harus mulai dari mana ya gitu kalau mau belajar. Nah, itu sebetulnya level ya. Nah, pertama tuh ada level persiapan. Nah, mulai dari kitab dasar seperti Safinatun Najah, terus lanjut ke level awal, lanjut ke kitab matan Abi Suja yang lebih mendetail, lanjut lagi ke level menengah, pelajari kitab seperti Fathul Mu'in atau Minhajut Talibin, terus lanjut ke level atas. Kalau sudah paham, lihatkan ke kitab seperti Mughni Al-Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj. Nah, ikutin nih level-level ini, tahapan-tahapannya, biar belajar terarah dan enggak terlalu berat, sabar dan konsisten, itu kuncinya. Lanjutnya nih, sekarang kita bahas metode belajar fikih. Ada 2 cara utama buat kita belajar fikih. Nah, yang pertama itu adalah fiqhul masail. Nah, fokus pada hukum-hukum fikih aja tanpa dalil-dalilnya. Ini cocok nih buat pemula-pemula. Contohnya belajar yang matan Abi Suja dulu. Nah, terus yang kedua namanya fiqhul dalail.
Kalau kalian mau tahu dalilan juga, misalnya ayat Al-Quran atau hadis, kalian bisa nih pelajari kitab seperti Fathul Mu'in gitu. Nah, kalau masih awal-awal, mulai dari fikul masail dulu biar lebih mudah. Setelah paham, baru tuh lanjut ke fikul dalail biar ngerti dalil dan cara ulama mengambil hukumnya gitu. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Nah nih di part akhir ini ya, ada tahapan belajar fikih yang penting banget. Nah, sama nih buat pemula, fokus dulu nih pada memahami masalah fikih secara umum ya. Terus yang tingkatan menengah mulai mendalami sedikit dalil-dalil dari kitab hukum tuh. Terus baru yang tahapan selanjutnya, kalau sudah paham nih, pelajari perbedaan pendapat ulama dan alasan dibalik pendapat perbedaan itu. Nah, jangan lupa juga untuk memahami makna tersembunyi tuh di balik teks kitab. Dan yang paling penting, praktekin ilmu fikih ini di kehidupan sehari-hari. Nah, practice makes perfect. Itu dia poin-poin penting yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih nih udah nonton. Sampai jumpa di video ya, atau kalau video selanjutnya atau gimana ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.